Wait, 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 wait. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, regression, dan correlate. Untuk pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan variable view dengan X, yaitu variabel independen, variabel bebas yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat, yaitu dengan label pupuk. Dan selanjutnya ada Y, yaitu variabel independen, variabel bebas yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Labelnya hasil panen. Untuk desimal kita buat 0. Kita beralih ke data view. Saya sudah membuat datanya seperti ini. Untuk pertama-tama kita akan buat uji normalitas. Kita buka catatan terlebih dahulu. Pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan ke analisis untuk melakukan uji normalitas, ke regression, lalu ke linear. Dan sudah dijelaskan, X masuk di independen, dan Y di dependen. Lalu kita ketik save. Lalu kita ketik unstandardized, continue, dan OK. Kita minimize dulu ya, untuk simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk melakukan ujinya, kita masuk ke analisis lagi. Lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, ke sampel. Untuk melakukan ujinya, kita yang tekan understand residual ke masuk ke test variable. Tes distribusinya normal. Lalu kita ketik OK. Ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk data saya. Kita beralih ke catatan lagi. Nah, tadi kan dasar pengambilan keputusan nilai signifikansi lebih dari 0,5 normal dan signifikansi kurang dari 0,05 tidak normal. Data saya sendiri kita lihat di SMSIC bahwa data saya 0,200. Maka berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, bahwa data saya sudah normal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk regression, linear. Nah, ini kan tadi sudah ya, X ke independen dan Y ke dependen. Lalu ke OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita bahas yang variabel enter atau remove ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam model regresi pupuk dijadikan variabel independen prediktor dan hasil panen sebagai variabel dependen hasil. Pupuk adalah satu-satunya variabel yang dimasukkan ke dalam model, sementara bagian variabel remove kosong menandakan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Metode enter memastikan semua variabel yang dimasukkan tetap ada dalam model tanpa eliminasi. Dan catatan A menjelaskan bahwa variabel dependen adalah hasil panen, sedangkan catatan B menyatakan bahwa semua variabel yang diminta untuk analisis telah dimasukkan, yaitu pupuk, tanpa ada yang dihapus. Lalu ada model summary, R
nilai koefisien korelasi sebesar 0,967 menunjukkan hubungan sangat kuat antara variabel bebas pupuk dan variabel tergantung hasil panen. Untuk R-square, nilai R-square besar 0,935 menunjukkan bahwa 93,5% variasi dalam hasil panen dapat dijelaskan oleh variabel pupuk. Lalu ada adjust R-square, nilai adjust R-square sebesar 0,924 menunjukkan nilai R-square yang telah disesuaikan berdasarkan jumlah prediktor dalam model. Ada STD error of the estimate, nilai standar error dari estimasi adalah 15,756. Lalu ada ANOVA. Untuk regression menunjukkan jumlah kuadrat deviasi dari rata-rata yang dijelaskan oleh model dalam tabel ini nilainya adalah 21420,292 dan residual menunjukkan jumlah kuadrat deviasi dari rata-rata yang tidak dijelaskan oleh model. Di sini nilainya 1489,583. Lalu untuk total jumlah keseluruhan variasi dalam hasil panen yaitu 22.909,875 yang merupakan jumlah dari regression dan residual. Lalu ada degree of freedom. Regression derajat kebebasan untuk regresi di sini adalah 1 karena hanya ada satu variabel prediktor. Lalu untuk residual derajat kebebasan untuk residual yaitu 6, jumlah total observasi dikurangi jumlah prediktor plus 1. Lalu ada total derajat kebebasan yang merupakan jumlah dari DF regresi dan DF residual yaitu 7. Lalu ada mean square regressionnya, rata-rata jumlah kuadrat untuk regresi dihitung dengan membagi sum of squares regression dengan DF regression yaitu 21420,292 dibagi 1, hasilnya tetap 21420,292. Untuk residual, rata-rata jumlah kuadrat untuk residual dihitung dengan membagi sum of squares residual dengan DF residual 1489583 dibagi 6, hasilnya 248,264. Untuk statistik F digunakan untuk menguji signifikansi model regresi. Dalam hal ini nilai F adalah 86,280. Untuk sig, nilai signifikansi digunakan untuk menentukan apakah model regresi signifikan secara statistik. Dalam hal ini nilai sig adalah lebih dari 0,001 yang menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Lalu ada koefisien konstanta intershift sebesar min 31,583 dengan hasil signifikansi 0,072 menunjukkan bahwa tanpa penggunaan pupuk hasil panen cenderung negatif. Meskipun nilai ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 0,05. Lalu ada pupuk. Koefisien regresi untuk pupuk adalah 4517 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pupuk secara signifikan meningkatkan hasil panen. Nilai T sebesar 9289 juga menunjukkan bahwa koefisiensi ini sangat signifikan. Lalu ada residual statistik. Nilai prediksi rentang nilai prediksi berkisar antara 13,58 hingga 171,67. Untuk rata-rata nilai prediksi, rata-ratanya adalah 92,63. Untuk standar deviasi dan nilai prediksi adalah 55,318, menunjukkan variasi dalam prediksi hasil panen. Dan N terdapat 8 poin. Untuk
Residual, rentangnya residual berkisar antara min 14.500 hingga 28.333. Dengan rata-rata residual adalah 0,000 yang diharapkan karena dari residual dijumlahkan menjadi 0 dalam analisis regresi. Untuk standar deviation sendiri, residual adalah 14,588, menunjukkan ukuran kesalahan prediksi yang khas. Lalu ada nilai prediksi ternormalisasi, rentangnya nilai prediksi ternormalisasi berkisar antara min 1429 hingga 1429. Rata-rata nilai prediksi ternormalisasi adalah 0,000 yang biasa setelah normalisasi. Standar deviasi adalah dari nilai prediksi ternormalisasi adalah 1000 yang diharapkan setelah normalisasi. Lalu ada residual ternormalisasi. Rata residual ternormalisasi berkisar antara min 0,920 hingga 1798. Rata-rata residual ternormalisasi adalah 0,000. Standar deviasi dari residual ternormalisasi adalah 0,926. Nah, lalu kita akan membuat analisis untuk correlate. Kita masukkan semuanya yang X dan Y, lalu kita oke. Nah, ini untuk hasil dari correlate. Tabel ini menunjukkan korelasi antara variabel bebas dan tergantung. Percent correlation, nilai korelasi persen sebesar 0,967 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara penggunaan pupuk dan hasil panen. Nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa data residu dari model regresi mengikuti distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu model regresi yang dibangun menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara penggunaan pupuk dan hasil panen. Penggunaan pupuk secara signifikan meningkatkan hasil panen bagaimana dibuktikan oleh koefisien regresi yang positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kendala yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antara penggunaan pupuk dan hasil panen. Terima kasih.